Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Timnas Catur Putri Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal dalam turnamen Asian Nations Cup Women Online 2020. Timnas Catur Putri Indonesia menghentikan langkah Iran pada babak perempat final. Walaupun skornya sama kuat dengan skor 4-4, namun tim Catur Putri Indonesia unggul dalam hal tiebreak dengan skor 11-9. Nah, mengenai aturan tiebreak, akan Tarigan Catur sertakan linknya yang menjelaskan tentang aturan tiebreak tersebut. Nah, salah satu penentu dari lolosnya Timnas Catur Putri Indonesia ke babak semifinal berkat 2 kemenangan dari Chelsea Monica Sihite. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan salah satu kemenangan dari Chelsea dalam ajang ini. Mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Asian Nations Cup Women Online babak quarter final atau babak perempat final yang berlangsung pada hari ini, yaitu tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Barat tadi ya. Nah, pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Anousa Mahdian yang merupakan wakil Iran menghadapi Chelsea Monica Sihite yang merupakan perwakilan Indonesia. Tanpa berlama-lama, langsung saja ya kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Chelsea menggunakan catur buah hitam dengan rating FIDE 2252 menghadapi Anousa Mahdian yang menggunakan catur buah putih dengan rating FIDE 2212. Mahdian memulai permainan dengan kuda F3 dibalas dengan pion E6. Ini adalah pembukaan Zukertort ya, dalam variasi Queen Gambit. Pion C4, pion F5, pion G3, kuda F6, gajah G2, gajah E7, rokade pendek oleh putih, dilanjutkan juga rokade pendek oleh hitam. Pion D4, pion D5, mengajak pertukaran pion di petak pusat. Bagaimana balasan Mahdian? Pion B3, untuk mempersiapkan fianchetto gajah sekaligus melindungi pion yang ada di petak C4. Pion C6, gajah A3, gajah D7, menteri C1, kuda A6, kuda E5, benteng C8, gajah pukul gajah di E7, menteri pukul gajah di E7, menteri A3. Di sini Anousa Mahdian benar-benar mengajak pertukaran buah terus-menerus. Tampaknya dia ingin segera menyederhanakan buah dan masuk ke babak akhir permainan. Benteng F menuju E8, menteri pukul menteri di E7, dan benteng pukul menteri di E7. Kuda C3, gajah E8, benteng A menuju C1, benteng D8, pion E3, kuda D7, mengajak pertukaran kuda ya dengan putih. Bagaimana respon putih di sini? Kuda kembali ke D3. Pion D pukul C4, pion B pukul C4, pion E5. Langsung ya mengajak pertukaran pion di petak pusat di sini. Apa balasan Anousa Mahdian? Benteng F menuju D1, pion E4 maju terus oleh Chelsea untuk mengancam kuda putih yang ada di petak D3.
kuda pindah ke B2, gajah H5 memberikan penekanan terhadap benteng putih yang ada di petak D1, benteng menuju D2, kuda E5. Di sini sangat tidak baik ya, apabila pion makan kuda, maka akan ada benteng pukul benteng, dan dalam situasi seperti ini jelas Chelsea akan lebih unggul. Kita kembali. Di sini kuda E5. Apa balasan dari Anusa Mahdian? Dengan kuda menuju E2. Inisiatif untuk memperkuat ya pion yang ada di petak D4. Pion G5, raja F1, benteng E menuju D7, raja E1. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan ya terhadap benteng putih yang ada di petak D2. Namun ini tak cukup baik sebenarnya jika nanti melihat dari langkah-langkah Chelsea selanjutnya. Kuda menuju B4, benteng C menuju D1, kuda B menuju D3 skak. Inilah yang menurut tarigan catur, langkah raja mendekati benteng adalah kurang bagus ya, karena di sini akan ada tempo skak dan membuat semua bidak-bidak atau perwira-perwira dari Anusa Mahdian menjadi terbelakang. Raja pindah ke F1, kuda pukul kuda di B2, benteng pukul kuda di B2, kuda pukul pion di C4. Inilah keuntungan dari Chelsea mendapatkan satu pion di sini. Dan juga dengan tempo mengancam benteng putih. Benteng putih pindah ke B4 dengan tempo mengancam kuda hitam. Kemanakah kuda hitam akan pergi? Ternyata tidak pergi, dengan hitam melakukan langkah pion menuju B5 agar kuda hitam yang ada di petak C4 tetap strategis ya berada di posisinya dan tak mudah digoyang oleh putih. Benteng menuju C1. Setelah pion A5 dan melihat begitu tertekannya keberadaan dari kuda hitam ini membuat putih tertekan sekali, maka putih memutuskan untuk memakan kuda itu dengan benteng pukul kuda, pion pukul benteng, dan benteng pukul pion. Jadi di sini satu benteng ditukar dengan satu kuda plus satu pion. Namun tetap saja dalam kasus ini Chelsea tetap unggul 2 poin ya, dengan keunggulan satu pion plus 1 poin lagi dari pertukaran benteng dengan kuda dan pion. Benteng menuju B8, kuda C3, benteng D menuju B7, raja E1, benteng B2, benteng pukul pion di C6, benteng C2, pion D5, benteng B menuju B2, kuda D1, benteng E2 skak, raja pindah ke F1, dan setelah benteng ke B1, jelas ini posisinya sudah sangat sulit bagi Anusa Mahdian. Dan dalam posisi seperti ini tentu saja dia akan kalah karena sudah tak ada lagi yang bisa dilakukan. Namun Anusa Mahdian belum menyerah. Dia masih memiliki tempo skak dan melakukan tempo skak terus. Dengan benteng menuju C8 skak, raja bergeser untuk mendekati benteng ke F7, benteng C7 skak, dan setelah raja ke E8, pada saat itu juga Anusa Mahdian memutuskan untuk menyerah kalah dari Chelsea Monica Sihite. Ini adalah kemenangan penting dari Chelsea untuk Indonesia, sehingga Indonesia dapat membuat skor 4 sama dengan Iran. Dengan komposisi skor 2,5 berbanding 1,5, Indonesia menang atas Iran di match 1. Di match 2, Indonesia kalah dari Iran dengan skor 1,5 berbanding 2,5. Namun karena keunggulan tiebreak 11-9, maka Indonesia lolos ke babak selanjutnya.
Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.